Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu literasi audio. Literasi audio sebenarnya adalah suatu penggabungan dari mendengar dan mendengarkan. Menyatukan pesan yang terbukti bermakna bagi siswa ketika mereka mendengarnya sangat penting untuk pembelajaran. Hal itu karena pembelajaran mendengarkan merupakan tugas yang menuntut siswa untuk melatih dan mengembangkan keterampilan yang baik agar mendengarkan menjadi sarana pembelajaran yang efektif. Nah, pembahasan yang kita bahas selanjutnya yaitu audio di kelas. Yang pertama adalah audio. Guru dapat mengatur penggunaan sumber audio untuk mendukung pembelajaran, seperti dengan presentasi multimedia dan materi audio di web. Selain itu juga mengajak siswa untuk mendengarkan cerita dengan bagian audio dari sebuah buku. Nah, pilihan buku audio memungkinkan siswa untuk berlatih kosakata dan meningkatkan pengalaman membaca mereka sebagai bagian dari membaca mandiri. Lalu yang kedua, bagaimana guru menggunakan audio? Guru dapat mempersiapkan rekaman untuk digunakan dalam instruksi langsung. Selain itu, guru dapat memutar CD sebab CD mengubah pengaturan pekerjaan kelas menjadi lingkungan belajar, sehingga guru memanfaatkan waktunya secara efisien untuk pengembangan profesional. Lalu, guru juga dapat menggunakan bahan audio untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pelajaran siswa. Sebab menguji dan mengevaluasi menggunakan audio sangat tepat. Lalu yang ketiga, bagaimana siswa menggunakan audio? Siswa dapat menggunakan audio dengan melaksanakan proyek-proyek yang diinstruksikan secara lisan, seperti wawancara lisan dengan rekaman. Nah, rekaman audio dapat digunakan untuk menyajikan laporan buku yang siswa dapat rekam selama waktu belajar di pusat media atau di rumah. Lalu, seorang siswa juga dapat mendengarkan CD atau kaset audio dari buku cerita favoritnya. Nah, dia akan terus mengikuti buku tersebut untuk mengasosiasikan kombinasi huruf dengan suara. Teknik ini mendorong membaca dan mendorong literasi. Lalu, siswa juga dapat diajak dengan mendengarkan dan bercerita. Pastinya, cerita yang menghibur juga informatif, seperti mendongeng. Mendongeng adalah sebuah keterampilan penting untuk dikembangkan kepada para siswa dari segala usia. Tujuannya adalah mengajarkan siswa untuk mengekspresikan ide melalui komunikasi verbal. Siswa dapat menggunakan perangkat lunak sumber terbuka seperti Audacity untuk mempersiapkan rekaman dengan efek suara khusus atau elemen musik untuk menyempurnakan presentasi mereka. Ini saya akan menjelaskan audio format. Audio format dibagi menjadi dua, yaitu digital dan analog. Yang pertama, audio digital. File digital disimpan pada perangkat penyimpanan digital seperti CD, flash drive, hard drive komputer, atau perekam digital genggam. File digital biasanya disimpan dalam format MP3 atau WAV. Yang kedua, audio analog. Biasanya dalam bentuk kaset-kaset, audio analog masih menjadi sumber yang umum digunakan di ruang kelas saat ini untuk pusat membaca, kit aktivitas, dan instruksi pribadi. Kaset audio memungkinkan Anda dan siswa Anda merekam kaset Anda sendiri dengan mudah dan ekonomis. Selanjutnya, akses audio. Dalam rangka meningkatkan pembelajaran dengan audio, rekan-rekan sekalian bisa mengakses dan mendengarkan file audio digital dengan berbagai cara, termasuk streaming audio, podcasting, radio internet, dan pemutar digital. Yang pertama, streaming audio. File audio yang tersedia sebagai audio streaming bisa didengarkan bagian pertama dari file tersebut, dan sisanya sedang didownload untuk penyimpanan sementara. MP3 streaming ini tersedia untuk siapa saja yang memiliki komputer dan akses ke internet. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk memutar file audio MP3 seperti Windows Media Player dan iTunes. Biasanya,
Aplikasi ini gratis dan sudah diinstal di sebagian besar komputer. Kedua yaitu podcasting. Podcasting merupakan file audio yang dapat dikirim secara otomatis ke subscribers atau pelanggan dan disimpan di komputer mereka untuk didengarkan sesuai keinginan mereka. File-file ini harus diunduh seluruhnya sebelum Anda dapat mendengarkannya. Siswa dan guru dapat membuat podcasting tanpa harus menulis atau ke stasiun radio. Dengan perangkat lunak yang sesuai, podcasting berbeda dari audio internet tradisional dalam dua hal penting, di mana podcasting bisa diakses di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu radio internet. Radio internet mengacu pada stasiun radio di internet yang dapat menawarkan berbagai program seperti musik, olahraga, sains, cuaca, serta berita lokal, nasional maupun dunia yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pengetahuan maupun berita terkini. Yang keempat yaitu audio digital portable. Pemutar audio digital portable memungkinkan pengguna untuk membawa file audio mereka. Contohnya adalah Apple iPod. Meskipun mudah dimasukkan ke dalam tangan atau saku pengguna, ia dapat menyimpan ribuan lagu atau file suara yang disalin dengan menghubungkan ke komputer. Rekan sekalian dapat menggunakan pemutar audio digital portable dan mikrofon untuk merekam audio file dari kelas atau kuliah hingga pembacaan puisi. Setiap kurikulum menjadi hidup ketika audio adalah bagian dari pengajaran dengan kemungkinan tak terbatas untuk pendidikan. Yang terakhir yaitu perekam suara. Kaset audio dan perekam digital sudah tersedia dan sangat mudah dioperasikan. Penggunaan umum dari perekam audio pada anak kecil adalah untuk memainkan narasi yang direkam sebelumnya dari sebuah buku cerita sewaktu anak-anak mengikuti dalam buku tersebut. Cukup masukkan kaset dan kaset siap diputar. Nyalakan pemutar kaset dan siswa dapat mendengarkan apa yang direkam pada kaset. Selanjutnya, materi membuat audio. Teknologi perekaman audio memungkinkan siswa untuk mendiktekan catatan, berlatih bahasa asing, atau melakukan wawancara dalam masyarakat. Lebih dari sekedar pemutar musik, perlengkapan audio adalah sekarang alat portable untuk dikte dan merekam suara, mengambil dan mendengarkan catatan, dan mendengarkan buku audio dan koran. Membuat program radio dengan musik dan narasi dapat menarik perhatian siswa dan memotivasi kreativitas mereka di dunia digital. Antarmuka digital alat musik teknologi memungkinkan siswa untuk menciptakan musik dengan berfokus pada ide-ide musik daripada mekanika memainkan alat musik atau belajar notasi musik. Teknologi ini memungkinkan siswa membuat musik mereka sendiri semudah pengolah kata dalam memfasilitasi penulisan. Sintesis digital perangkat lunak. Dengan perangkat lunak penyintesis digital, siswa dapat membuat musik orisinal, program radio, dan materi untuk portofolio mereka. Salah satu contoh perangkat lunak penyintesis digital yang memungkinkan siswa adalah Mixcraft. Media sampel A. Audio Librivox, yaitu suatu kelompok relawan di seluruh dunia yang membaca dan merekam teks domain publik. Yang kedua ada kit produksi teater audio, yaitu sehingga siswa dapat membuat produksi teater audio mereka sendiri. Siswa bekerja sama merekam produksi mereka untuk dibagikan nantinya. Dari materi ini, kami mendapat kesimpulan bahwa literasi audio merupakan proses belajar mengajar atau pemahaman materi oleh peserta didik yang menggunakan media audio. Media audio di sini memiliki dua tipe atau dua jenis, yaitu audio analog dan audio digital, di mana audio analog adalah audio yang sering kita gunakan dalam lingkup kelas atau dalam kegiatan belajar mengajar, di mana untuk mengembangkan karakteristik peserta didik dan kreativitas peserta didik, di mana hasil kreativitas tersebut dapat disimpan dalam bentuk kaset. Dan audio digital merupakan audio yang sering kita jumpai atau kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita mendengarkan musik di YouTube, di platform Spotify, di Juk, dan lain sebagainya, itu merupakan audio digital, di mana audio tersebut dapat kita simpan dalam bentuk file. Nah, audio digital di sini memiliki dua jenis format.
yaitu MP3 dan WAV atau Waveform Audio Format, di mana MP3 ini merupakan suatu format audio yang umum, di mana cenderung memiliki ukuran yang sangat lebih kecil. Yang kedua adalah WAV, Waveform Audio Format, merupakan suatu jenis audio di mana si pembuat audio di sini dapat menyunting kembali atau dapat mengedit kembali ketika ada perubahan dalam audio mereka. Nah, akses audio di sini juga sangat mudah. Kalian bisa menggunakan streaming, kalian juga bisa menggunakan lewat internet, atau kalian juga dapat mendengarkan lewat radio. Nah, dalam pembuatan audio di sini juga sangat mudah dan simpel, tidak memerlukan alat yang banyak. Kalian cukup menyiapkan HP dan kalian dapat merekamnya, dan kalian juga dapat menulis naskah, dan kalian juga dapat merekamnya lewat HP maupun lewat media-media yang lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.